Apa sih Pak batu ginjal itu menurut Anda? Oke, batu ginjal itu merupakan suatu penyakit ginjal ya, di mana ditemukan batu yang mengandung komponen kristal dan matrik organik yang merupakan penyebab kelainan saluran kemih. Jadi pada ya gampangannya ada suatu hambatan, suatu batu yang itu di saluran kencing. Bisa di ginjal, ya bisa di ureter atau salurannya, bisa di kandung kemihnya, ya kan, ataupun bisa di saluran mohon maaf seperti di penis seperti itu ya. Jadi semua mulai dari atas sampai bawah itu bisa terjadi batu ginjal. Berapa jumlah penderita batu ginjal sih Pak? Oke, kalau di Indonesia ini perkiraan sebesar 7% gitu ya. Pada perempuan dewasa itu 13, pada perempuan ya 7%, laki-laki itu meningkat ya karena memang dia dari segi bentuk saluran itu dia berbeda sebanyak 13%. Tuh kalau untuk jumlah ya. Apakah batu ginjal ini merupakan penyakit genetik? Eh, bukan, terutama dia didapat karena memang dia terbentuknya kristal itu dia ketika mungkin banyak mengkonsumsi bahan-bahan yang dia memang mudah untuk mengkristal di saluran kencing. Kemudian pada pasien itu sendiri dia juga jarang mengkonsumsi air yang cukup gitu ya. Pada orang dewasa terutama dia 2 liter per hari. Nah, itu juga bisa. Ataupun dia faktor pekerjaan yang dia memang mungkin banyak duduk ya kan. Jadi aktivitasnya dia tidak terlalu banyak gitu. Gejala awal bagi penderita batu ginjal apa Pak? Untuk gejala awal dia yang sering terjadi kita temui dia mesti mengeluhkan nyeri saat buang air kecil, kemudian bisa nyeri sesuai dengan anatomisnya dia di pinggang ya, jadi biasanya nyeri pinggang kanan atau kiri, ataupun dia nyeri saat buang air kecil, terasa panas, terasa mungkin ada seperti pasir, kencing disertai pasir seperti itu. Kapan sih Pak penderita batu ginjal itu harus diperiksakan? Ya secepatnya, ya, jadi sebetulnya juga seperti itu harus sering di screening ya, ataupun dilakukan pemeriksaan awal. Jadi supaya tidak nanti tiba-tiba kadang itu ada pasien yang batunya sudah besar, akhirnya sampai dia menjadi gagal ginjal, karena kan kalau ginjal itu kan dia untuk fungsinya untuk filtrasi ya, untuk menyaring mana yang bisa dimanfaatkan. Kalau dia ada saluran yang tersumbat akhirnya kan dia menjadi rusak, dia disuruh mengeluarkan ya kan, mengeluarkan di kencing tapi dia disumbat, makanya ginjalnya sampai rusak. Makanya ya sedini mungkin selagi dia mungkin ada keluhan awal ya segera diperiksakan. Penyakit batu ginjal itu? Penyebab umum yang paling sering ya satu, dia mengkonsumsi air minum yang kurang ya, kemudian juga dari segi eh, anatomis atau bentuk dari salurannya. Kalau memang dari dulu mungkin ketika dia lahir itu salurannya itu sudah tidak seperti normal ya pasti dia akan terhambat. Kemudian kalau yang dari didapat mungkin dia banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang dia memang mudah untuk mengkristalkan air di dalam saluran kencingnya. Ya, secara umum seperti itu. Berapakah usia yang rentan terkena batu ginjal? Ya, dia terutama mungkin di usia kisaran 30 ya, mulai 30 tahun itu sudah rentang terjadinya sampai di usia tua gitu. Karena apalagi dengan hubungannya dengan aktivitas ataupun dengan konsumsi bahan-bahan minuman yang memang kurang baik. Apa yang harus dihindari penderita batu ginjal? Yang harus dihindari ya berarti harus mengurangi minuman-minuman yang banyak mengandung contoh soda, ataupun minuman-minuman yang dia mudah mengkristalkan cairan itu, atau makanan-makanan yang banyak pengawetnya gitu kan. Juga tadi berarti kalau dia minumnya airnya kurang ya berarti minumnya harus lebih baik lagi, berarti minimal 2 liter per hari. Apakah yang terjadi bila batu ginjal dibiarkan dan tidak diobati?
Oke, ya salah satu komplikasinya adalah gagal ginjal karena yang saya jelaskan di awal tadi dia ada sumbatan di saluran kencingnya, ya kan. Kemudian mungkin selain itu pasti menimbulkan nyeri, ya kan, nyerinya sangat hebat karena di saluran kencing itu juga terdapat saraf-saraf, dia pasti merasa tidak nyaman. Organ apa saja yang akan rusak jika terkena batu ginjal? Oke ya, jadi mulai dari atas ya, dari ginjal. Nah, ginjal itu kan juga termasuk organ ya. Jadi di situ dia pasti akan terpengaruh karena ada sumbatan di salurannya ya. Ibaratkan saja kalau sampean punya mesin air, ya kan, disuruh bekerja dihidupkan ya kan, tapi dikasih sumbatan pasti mesinnya kan akan rusak gitu. Nah, terus kemudian ada saluran ureter. Nah, ureter itu memang dia bentuknya kecil tapi memang dia bisa elastis. Nah, kalau dia ada batu di situ pasti bisa menimbulkan luka dan pasti nyeri sekali. Kemudian ada kandung kandung kemih ya kan, di situ juga bisa menyimpan ataupun dia bisa menimbulkan suatu keganasan karena memang ada suatu batu, itu ya bisa juga seperti itu. Lalu apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari penyakit batu ginjal kepada penderitanya? Ya, yang pertama pasti nyeri ya kan, rasa nyeri yang hebat ataupun sampai tembus ke perut ya kan. Kemudian pasiennya bisa menjadi demam, seperti itu juga bisa, infeksi saluran kencing juga bisa ya kan. Terus kemudian ya yang terakhir ya nanti dia sampai gagal ginjalnya tidak berfungsi, berarti dia harus melakukan cuci darah gitu karena ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi kan. Di sana fungsi metabolisme atau filtrasinya itu kan di sana, semua yang mana yang baik akan diserap lagi, yang buruk akan dibuang. Tapi kalau ginjalnya sudah rusak ya pasti semua masih berputar di dalam tubuh, makanya orang gagal ginjal itu butuh cuci darah. Apa cara-cara untuk menanggulangi dan mengobati penyakit batu ginjal? Oke, ya menanggulanginya tadi ya berarti harus mengkonsumsi air yang cukup ya, pada orang dewasa ya berarti 2 liter per hari. Banyak melakukan aktivitas fisik ya, tidak bekerjanya hanya monoton, mungkin hanya duduk saja, seperti itu kan akan mengurangi ya, atau dia menimbulkan pembentukan kristal.